Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Yang pertama adalah pengertian sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana bank dibagi menjadi tiga, yaitu dari bank itu sendiri. Yang kedua adalah berasal dari masyarakat luas. Yang ketiga adalah berasal dari lembaga lainnya. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, maksudnya adalah dana ini berasal dari para pemegang saham. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari yang pertama adalah setoran modal dari pemegang saham. Maksudnya apabila saham yang terdapat dalam portef belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Yang kedua adalah cadangan-cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank. Lalu sumber dana ini adalah ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana ini secara umum berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sumber dana yang berasal dari lembaga lainnya. Dana ini bukanlah sumber dana utama bagi pihak perbankan. Sumber dana ini hanya tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana ini dapat diperoleh dari yang pertama kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Kredit ini merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit ini diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Yang kedua adalah pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Pinjaman ini diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Yang keempat adalah surat berharga pasar uang atau SPBU. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga, simpanan deposito atau term deposit. Simpanan giro atau demand deposit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro antara lain: pertama cek, kedua bilet giro, yang ketiga alat pembayaran lainnya. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan rek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dibersamakannya dengan itu. Ada beberapa alat penarikan tabungan. Yang pertama, buku tabungan. Yang kedua, slip penarikan. Yang ketiga, kwitansi. Yang keempat, kartu yang terbuat dari plastik sejenis kartu kredit. Simpanan deposito atau time deposit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini antara lain deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Itu tadi pembahasan terakhir dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.